As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat-sehat selalu dan dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu rukun iman dari keenam rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jumlah Nabi dan Rasul sebanyak 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara jumlah Nabi ada sekitar 315 jumlah Rasul. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul itu, maka yang wajib kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang keempat itu. Berikut adalah pembahasan rukun iman yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah peta konsep iman kepada Rasul-Rasul Allah, atau peta konsep tentang pembahasan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama adalah apa sih iman kepada Rasul Allah itu. Yang kedua berbicara tentang tugas-tugas Rasul. Yang keempat nanti kita akan melakukan aktivitas menelaah iman kepada Rasul. Kemudian diharapkan tentunya dampak daripada pembahasan ini, kita diharapkan terbiasa meneladani daripada sifat-sifat Rasul itu. Baik, adapun pengertian daripada iman kepada Rasul Allah adalah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar nantinya selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Selanjutnya, apa sih yang menjadi sifat-sifat Rasul itu? Ada sifat wajib. Kita mengenal Rasul itu memiliki sifat wajib, kemudian sifat mustahil, ada juga sifat jaiz, kemudian juga ada sifat yang memang khusus dimiliki oleh Rasul saja. Yang pertama, Rasul memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq ini yang berarti bahwa Rasul itu selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Siddiq yang berarti selalu benar. Contohnya tentang apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Jauhilah peristiwa ini. Ya Allah, tolong hamba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ada di hadapan kita sekarang ini adalah peta konsep iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama nanti kita akan bahas apa sih iman kepada Rasul itu, kemudian tugas-tugas yang dimiliki oleh Rasul dan aktivitas menelaah iman kepada Rasul. Kemudian diharapkan nantinya kita akan terbiasa meneladani daripada sifat-sifat Rasul itu menjadi sifat-sifat kita juga.
Baik, yang pertama adalah iman kepada Rasul. Apa itu iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Rasul memiliki sifat-sifat, sifatnya terdiri dari sifat wajib, kemudian sifat mustahil, sifat jaiz, dan sifat yang hanya dimiliki oleh Rasul. Yang pertama sifat wajib, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat wajib ini yang pertama adalah as-siddiq, yaitu para Rasul itu selalu benar, selalu berkata benar. Contohnya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar, bahwa apa yang disembah oleh bapaknya adalah batil. Yang kedua, sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul adalah at-tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para Rasul itu selalu menyampaikan wahyu Allah, bukan dari apa pendapat mereka. Adapun marahnya Rasul, senangnya Rasul, perkataan Rasul, itu semuanya bersandar pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Rasul yang wajib berikutnya adalah sifat al-fatanah. Sifat fatanah, bahwa Rasul itu adalah memiliki kecerdasan. Rasul itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Misalnya ketika terjadi perselisihan antara suku-suku di Mekah, ketika terjadinya runtuhnya Ka'bah pada saat itu, maka mereka berselisih untuk memasang Hajar Aswad. Masing-masing suku atau masing-masing kelompok merasa berhak menyimpan atau meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka Rasulullah SAW dengan kecerdasannya berhasil memberikan solusi kepada suku-suku yang bertikai itu, hingga kemudian mereka menerima keputusan Rasul, hingga kemudian mereka menerima dengan ikhlas apa yang menjadi keputusan Rasul. Yang kedua, sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. Jadi tadi ada sifat wajib, adalah sifat yang harus ada. Sementara sifat mustahil ini sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Kalau ada sifat ini pada seseorang, berarti pasti dia bukan seorang Rasul. Sifat mustahil yang dimiliki, sifat mustahil yang ada pada diri Rasul, yang pertama adalah sifat kizib, bahwa para Rasul itu mustahil berbohong. Apa yang dikatakan oleh Rasul itu selalu benar, baik dalam keadaan tertidur maupun dalam keadaan sadar. Maka perkataan daripada Rasul-Rasul Allah itu adalah benar. Maka tidak mungkin Rasul itu berbohong. Yang kedua, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul, adalah sifat khianah. Jadi mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanahkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga, Rasul tidak mungkin khitman. Sifat mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Jadi Rasul itu tidak menyembunyikan kebenaran. Apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti akan disampaikan kepada umatnya. Berikutnya sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul adalah al-baladah. Al-baladah ini yaitu bahwa Rasul itu mustahil bodoh. Rasul itu harus cerdas karena dia menjalankan satu misi yang sangat mulia, yaitu misi menyampaikan
perintah-perintah Allah kepada manusia. Maka sudah barang tentu ketika menyampaikan misi itu akan berhadapan dengan penolakan dari manusia, dengan cacian, dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil. Maka untuk menghadapi tantangan-tantangan itu sudah selayaknya lah seorang Rasul yang diutus oleh Allah itu tidak bodoh, dia harus cerdas. Maka kalau ada orang bodoh kemudian mengaku dirinya Rasul, maka sudah dipastikan bahwa dia bukanlah Rasul. Selanjutnya, sifat Rasul adalah sifat jaiz, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul seperti juga sifat yang ada pada manusia. Misalnya, kalau manusia lapar, maka Rasul juga mengalami kelaparan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW lapar sampai sekian hari hingga dia harus mengganjal perutnya dengan batu. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi juga lapar sebagaimana laparnya manusia biasa. Kemudian jika manusia biasa makan, maka Nabi pun makan sebagaimana makannya manusia biasa. Itu sifat jaiz yang dimiliki oleh para Rasul, bahwa para Rasul juga adalah manusia biasa, struktur tubuhnya sama dengan struktur tubuh manusia biasa. Kalau dia tubuhnya juga bisa merasakan sakit, tubuhnya juga butuh istirahat, tubuhnya juga butuh makan. Kemudian selanjutnya sifat yang hanya ada pada Rasul dan tidak ada pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul, bahwa para Rasul itu sifatnya maksum. Maksum itu terbebas daripada dosa, bahkan diampuni dosanya oleh Allah mulai sebelumnya, kini, dan yang akan datang kalau ada dosanya. Nah, akan tetapi Rasul itu punya sifat ismatur Rasul, yaitu sifat yang maksum atau suci daripada dosa-dosa. Sifat yang kedua yang hanya dimiliki oleh para Rasul adalah sifat iltizamur Rasul, yaitu komitmen dengan apa yang diajarkannya. Kalau para Rasul mengajarkan tentang konsep ketuhanan yang esa atau konsep ketauhidan, maka perilaku hari-harinya, tutur katanya, semuanya itu menggambarkan tentang misi yang dibawa oleh Rasul itu. Jadi ketika Rasul mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu ahad, maka tidak pernah Rasul itu mengatakan Allah itu lebih daripada selain daripada apa yang disampaikannya. Jadi ismatur Rasul itu adalah sifat Rasul yang komitmen dengan apa yang diajarkannya. Berikutnya adalah tugas-tugas Rasul. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas Rasul itu sebagai berikut. Yang pertama, Rasul bertugas menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita bahas pada iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa Allah juga telah menurunkan kitabnya kepada para Rasul. Jadi para Rasul itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umat untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik, menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Kabar gembira itu bisa berupa surga kepada orang-orang yang beriman dan bisa berupa ancaman neraka kepada orang-orang yang kafir. Kemudian menunjukkan jalan yang lurus. Al-Quran sendiri mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para nabi dan rasul itu menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kepada keselamatan, jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keempat, sebagai hujah bagi manusia. Apa sih
hikmah daripada beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu, yang pertama hikmahnya diharapkan dengan mempelajari iman kepada Rasul-Rasul Allah ini, maka iman kita semakin sempurna. Yang kedua, kita akan terdorong menjadikan Rasul itu sebagai contoh dari hidup kita. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik, karena Nabi tidak pernah antisosial. Kemudian memiliki teladan dalam hidup. Jadi kemudian mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Selanjutnya, hikmah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama diciptakan kita dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga dengan mempelajari daripada iman kepada Rasul, mengetahui daripada sifat-sifat Rasul, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita dapat lebih kuat lagi imannya, terdorong untuk mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Maka semoga kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pembahasan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman lebih kepada kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita, yaitu difahamkan atas agamanya. Demikian atas perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.